Si pembunuh berantai yang masih mengompol. Ini adalah sebuah kasus pembunuhan berantai dan pemerkosaan yang disertai dengan tindakan nekrofilia. Jadi si pelaku ini setelah membunuh, dia juga memperkaos mayat-mayat tersebut. Pembunuhan yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1952 ini menewaskan 8 orang yang masing-masing terjadi di prefektur Shizuoka, Tochigi, dan Chiba, Jepang. Kenzo Kurita lahir di prefektur Akita pada tahun 1926, dia adalah anak ketiga dari 12 bersaudara di sebuah keluarga miskin. Sewaktu kecil, ayahnya yang seorang nelayan jatuh sakit, sehingga harus beristirahat di rumah. Dan mau nggak mau, ibunya harus menggantikan ayahnya untuk mencari nafkah. Karena ibunya yang harus bekerja tadi, Kenzo dan saudara-saudaranya ini jadi nggak terlalu diperhatikan, kurang kasih sayang dan nggak keurus gitulah. Ya karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya tadi, pergaulannya ini jadi nggak bener ya guys. Banyak orang-orang dewasa yang ngajarin dia tuh hal-hal yang nggak bener. Salah satu contohnya, dia pernah ketemu pria tua yang bilang kalau perempuan suka dicekek atau dipukul saat berhubungan intim. Pas kelas 3 SD, Genzo ini berhenti dari sekolahnya karena dia terus dibully sama teman-temannya. Nah, jadi ceritanya si Genzo ini punya kebiasaan ngompol yang buat dia tuh selalu bau pesing, guys. Karena bau pesing tadi, si Genzo ini terus-menerus dibully sama teman-temannya. Yang akhirnya karena nggak tahan, dia berhenti dari sekolah. Menurut media Jepang, karena kurang perhatian dan kasih sayang tadilah penyebab si Genzo ini masih ngompol seumur hidupnya. Iya, seumur hidup, karena kebiasaan ngompolnya itu nggak hilang-hilang dari kecil sampai dewasa. Setelah dia berhenti dari sekolah tadi, Genzo dikirim ke sebuah pertanian untuk bekerja menjadi pelayan indentur. Tapi karena dia ini sering ngompol dan baunya itu mengganggu orang lain, ditambah lagi dia juga suka nyolong di peternakan, jadilah dia ini sering dipecat dan pulang ke rumah. Sampai dia berusia 19 tahun, tepatnya pada tahun 1945, si Genzo ini direkrut jadi tentara Jepang. Tapi lagi-lagi dia ini harus dipulangkan ke rumahnya setelah 2 bulan bertugas, dikarenakan kebiasaan ngompolnya ya mengganggu orang lain. Kemudian pada akhir perang, Genzo bekerja sebagai penambang batu bara di Hokkaido dan menghabiskan hari-harinya ditambang dengan orang-orang yang kasar. Karena pekerjaannya ini membuat Genzo yang awalnya adalah anak yang pendiam dan tertutup menjadi anak yang kasar secara fisik dan mental. Awal kehidupan kriminalitas. Pada tahun 1946, setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua dan mengalami krisis pangan yang mengakibatkan munculnya pasar-pasar gelap yang disebut Yamiichi. Nah, di pasar gelap ini, si Genzo tuh sering terlibat transaksi ilegal, yang mencuri barang dan kemudian menjualnya di pasar ilegal tersebut. Di pasar ini, dia sering ketemu dengan sesama pencuri dan juga polisi. Karena transaksi ilegal tadi, dia juga sering ketangkap dan keluar masuk penjara. Selain karena transaksi ilegal tadi, Genzo juga beberapa kali ditangkap karena kasus pencurian dan kasus percobaan pembunuhan. Ya, meskipun dia sering ketangkap, dia juga gampang dibebaskan dan terus mengulangi kelakuannya lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, kelakuan si Genzo ini makin parah ya guys. Bahkan dia ini jadi sering terlibat kejahatan seksual. Dan orang-orang underground mengenal si Genzo ini sebagai penjahat seks berantai. Dari sinilah kasus pembunuhan dan nekrofilia yang dia lakukan dimulai, yang membuat 8 orang wanita dan anak-anak tewas. Prefektur Shizuoka. Pembunuhan pertama yang secara resmi dikaitkan dengan Genzo dimulai pada tahun 1948 di Shizuoka, Jepang. Jadi ceritanya pas berusia 22 tahun, si Genzo ini bisa dibilang sukses lah ya di pasar gelap tadi. Pada saat itu dia juga pacaran dengan 2 cewek sekaligus. Kedua cewek itu saling kenal alias temenan. Pada suatu ketika setelah melakukan hubungan badan dengan salah satu ceweknya tadi, dia mencekek dan membunuh cewek tersebut. Alasannya karena dia muak dengar cewek itu minta dikawinin mulu. Selanjutnya, kematian cewek tersebut diketahui sama temennya yang juga pacar lainnya si Kenzo. Terus dia nyuruh si Kenzo untuk nyerahkan diri ke kantor polisi. Bukannya nyerahkan diri, dia malah membunuh pacar keduanya ini. Setelah dibunuh, di situ dia juga memperkaos mayatnya. Dan kemudian dia mengubur 2 mayat wanita tadi ke sebuah pantai bernama Numazu di prefektur Shizuoka. Prefektur Tochigi. Pada bulan Agustus tahun 1951, si Genzo ini berkeliaran di desa-desa buat nyari hal-hal yang bisa dia colong. Nah, terus dia berhenti di sebuah rumah dan ngelihat ada seorang wanita muda berusia 24 tahun yang sedang tidur di sebelah bayinya. Kemudian dia memutuskan untuk masuk dan memperkaos wanita tersebut di sebelah bayinya. Setelah memperkaos wanita tersebut, dia mencekek wanita itu hingga tewas. Dan sekali lagi, dia melakukan nekrofilia terhadap mayat wanita itu, serta mencuri barang-barang yang ada di rumah, seperti kimono dan barang-barang rumah tangga.
Dan anehnya, dia ini mengubur barang-barang yang ada di dapur di kebun belakang rumah dan meninggalkan kotorannya di tempat kejadian. Secara mengejutkan, bayi tadi masih dalam keadaan baik-baik saja. Prefektur Chiba. Masih di tahun yang sama ya, sekitar tanggal 10 Oktober tahun 1951, si Genzo ini pergi ke prefektur Chiba di sebuah stasiun bernama Kazusa Okitsu. Genzo melihat seorang ibu dan 3 anaknya yang masih kecil yang sedang menunggu suaminya. Dan entah gimana ceritanya, si Genzo ini berhasil membawa ibu 3 anak tadi ke sebuah tebing bernama Osen Karogashi. Nah, di tebing Osen Karogashi ini ada sebuah sejarah yang menyedihkan ya guys. Jadi dulu ada seorang putri cantik dan rendah hati bernama Osen yang tinggal di dekat tebing ini. Bapaknya yang kaya dan serakah mau menaikkan upeti tahunan di desa. Nah, karena penduduk desa gak terima dan marah dengan keputusan bapaknya si Osen tadi, jadilah suatu malam warga Osen ini melemparkan bapaknya dari tebing tadi. Tapi ternyata pas besoknya dilihat, mayat yang dilempar itu ternyata bukan mayat bapaknya, melainkan mayat si putri Osen. Jadilah mereka ini gak sengaja ngebunuh putri yang terkenal cantik, baik, dan rendah hati tadi. Nah, di tebing inilah si Genzo bakal ngelakuin hal yang sama kayak kejadian sejarah tadi guys. Pertama-tama dia ngelempar 2 anak si ibu tadi yang berumur sekitar 7-9 tahun. Setelah ngelempar 2 anak tadi, Genzo ini lanjut mengikat kepala ibu dan bayi yang sedang digendong tadi dan memperkaosnya. Puas dengan perkaosan tadi, Genzo melemparkan ibu serta bayinya menyusul kedua anaknya. Cuma pas dilempar ternyata nggak sampai bawah, jadi kayak nyangkut di sela-sela tebing gitu. Nah, si Genzo tuh turun ke sela-sela itu dengan bawa batu dan mukul keluarga itu sampai tewas. Untungnya anak sulung ibu itu nggak terlalu parah dan masih hidup. Selama beberapa hari dia bertahan di sela-sela itu dan berhasil diselamatkan polisi. Meskipun anak sulung tadi selamat dan bisa menjelaskan ke polisi tentang kronologi kejadian dan juga bisa jadi saksi, tapi ternyata si Genzo ini masih bisa ngebunuh korban lainnya lagi guys. Setelah 3 bulan kejadian tebing tadi, sekitar bulan Januari 1952 dan masih di prefektur Chiba, si Genzo ini keliling-keliling lagi nih sebuah desa. Kayak biasa, gambar-gambar situasi, rumah mana yang mau dia colong, dan akhirnya menemukan sebuah rumah yang dihuni seorang wanita berusia 63 tahun dan keponakan perempuannya berusia 24 tahun. Memutuskan untuk masuk dan mengikat 2 wanita tadi. Pertama dia menikam wanita 63 tahun tadi dengan pisau dapur, terus dia mencekek leher keponakannya sampai tewas. Dan setelah tewas, dia memperkaos mayat wanita 24 tahun tadi. Puas melakukan aksi gilanya itu, Genzo meninggalkan 2 mayat yang terikat tadi dan kabur ke salah satu rumah kerabatnya. Penangkapan dan hukuman. Nah, pada saat itu si Genzo ini udah jadi buronan nasional ya guys. Posternya di mana-mana. Dan polisi melacak keberadaannya dari sidik jari yang ditemukan dari pisau yang dia pakai buat nusuk tadi. Nggak lama kemudian si Genzo ini berhasil ditangkap dan diinterogasi. Awalnya dia ini nggak ngaku sama kejahatan yang udah dia lakuin. Sampai pada akhirnya dia nyerah dan ngaku semua kejahatan yang udah dia bikin. Pada tahun 1952, pengadilan distrik Chiba menghukumnya mati atas pembunuhan wanita berusia 63 tahun dan keponakannya. Setelah itu, setahun kemudian, pengadilan distrik Utsunomiya memberinya vonis hukum mati juga atas pembunuhan lainnya. Dan inilah yang menjadi pertama kali dalam sejarah Jepang yang memberi vonis seseorang hukuman mati sampai 2 kali. Genzo dikirim ke penjara Miyagi untuk menunggu eksekusinya dan dikatakan bahwa pada saat dia menghabiskan waktu di penjara, si Genzo ini kembali menjadi sosok yang lemah secara fisik dan mental, seperti sebelum dia bekerja di pertambangan Hokkaido. Bahkan dia sering ngompol di penjara, berteriak histeris dan berkata saya nggak mau mati, serta sering memecahkan kaca dan melukai dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya Kenzo Gurita dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 14 Oktober tahun 1959 pada usia 32 tahun.